Gila, serem amat pocong. Bokep pikiran lo. Tetek mulu lo pikirin. Hai peopler yang berada di negara penuh omong kosong ini, semoga kalian hidup bahagia ya. Apa tidak bahagia? Urusanmu, Cok. Dan kali ini saya ingin story film dari almarhum Suzana yang berjudul Hantu Ambulan. Buat ambulan ini katanya urban legend dan nyata ya, tapi aku lupa di daerah mana. Tolong dong yang tahu tulis di komentar. Tapi buat story di film ini ya fiksi lah, namanya juga Indonesia. Jadi film ini akan menceritakan kisah 4 orang bocah yang ngekos di salah satu rumah angker, yang dimana rumah itu terdapat seonggok ambulan tua yang katanya kalau dibuang balik lagi, dibuang balik lagi. Ya intinya tuh ambulan sanggan heran. Jadi gimana kah storynya? Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Lengser wengi sliramu tumake sirmo ojo tani. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh sebuah keluarga yang sedang memakamkan bangkai kedua keluarganya. Di sana terlihat seorang nenek yang bernama Widya dan cucunya yang bernama Reno. Tapi ada sebuah rahasia yang dipegang Widya, dan apakah itu? Entahlah. 15 tahun kemudian ketika Reno dan Fiona tengah membicarakan kisah perkuliahan dan percintaan duniawi, di sini Reno akan kuliah di Bandung sedangkan Fiona akan kuliah di Amerika. Singkatnya, ketika tiba di rumah, Reno merasa ada yang lewat di balik jendela. Tak cuma itu saja, Reno juga melihat seseorang masuk ke kamarnya. Dan setelah dicek, ternyata cuma ada bonekanya saja. Lalu Reno mencoba mengambilnya, namun seketika ada makhluk yang lewat di belakangnya. Setelah itu Reno ingin mengambil boneka itu kembali, namun tiba-tiba menghilang. Kemudian Reno kembali turun dan melihat seorang anak keluar dari rumahnya. Reno pun mengejarnya, tapi anak itu hilang secara misterius. Di sini Reno dikejutkan dengan kedatangan Widya yang muncul secara tiba-tiba. Widya bertanya kepada Reno, Kenapa Rano? namun Reno merasa tidak ada sesuatu padanya. Tak berselang lama, Reno mendengar Widya sedang bernyanyi sambil melepaskan kelopak bunga. Lalu Widya merasa ada sesuatu di belakangnya, namun setelah dilihat, tidak ada seorang pun di belakangnya. Di sisi lain, Fiona harus memutuskan hubungannya kepada Reno, karena Fiona sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Siapa sih dia, mah? Aldo. Papa tidak akan pernah merestui hubungan kamu dengan Rano. Sungguh menyedihkan sekali. Akan tetapi, Fiona sebenarnya tidak mau dijodohkan dengan orang yang tidak dia cintai. Malamnya Reno bermimpi bertemu dengan mobil ambulan tua dan penjual nasi goreng, yang dimana pedagang nasi goreng itu sedang menggoreng belatung. Kemudian Reno melihat hantu tepat di depannya. Lalu Reno menemui neneknya untuk menceritakan mimpinya yang begitu bahagia. Tapi neneknya menganggap itu hanyalah mimpi biasa, jadi nggak usah terlalu bahagia dulu ya Reno. Eyang mau pergi kemana sih, Yang? Kau udah cantik banget. Kondangan. Setelah hal itu Reno bertemu dengan ketiga temannya yaitu Diki, Ocha, dan Poppy. Mereka berencana untuk mencari kontrakan di Bandung yang dekat dengan kampus mereka. Namun Reno, dia menolak untuk hari ini karena Reno sudah ada janji dengan Fiona. Dan untuk saja teman-teman Reno memahami keadaan Reno. Lalu Reno menghubungi Fiona untuk menanyakan pertemuannya. Tapi Fiona membatalkan janjinya karena Fiona masih banyak urusan. Ketika Reno tertidur di sofa, Reno melihat seseorang yang masuk ke rumahnya. Setelah dihidupkan lampunya, ternyata itu neneknya. Reno menanyakan tentang ayahnya kepada Widya karena sudah 15 tahun mereka tidak bertemu. Tapi menurut Widya tidak tahu di mana keberadaan ayahnya Reno. Bahkan Reno juga menganggap ayahnya sudah mati. Setelah itu Widya menelpon ayahnya Reno yang bernama Pras. Widya berkata kepada Pras bahwa Reno sangat merindukanmu.
Namun Pras, dia tidak bisa menemuinya karena dia takut akan sesuatu yang akan menimpanya. Oleh karena itu, Widya memasang penolak bala di rumahnya. Begitupun dengan Pras yang selalu memandikan keris ketika malam Jumat Kliwon. Setelah itu Pras merasakan bahaya yang mengintainya, sehingga Pras cepat-cepat masuk ke rumahnya. Di sisi lain Reno dan beserta temannya yang sedang mencari kontrakan di Bandung. Ini merupakan rumah terakhir yang mereka datangi. Diki melihat ada sebuah mobil ambulan yang terparkir di depan rumah tersebut. Kemudian Reno memberitahu bahwa dia merasa tidak asing dengan rumah ini dan juga mobil ambulannya. Sebelum mereka mengontrakkan rumah tersebut, terlebih dahulu mereka melihat kondisi rumahnya, karena sepertinya rumah ini sudah lama tidak ditinggali. Dan ditambah, Diki tidak setuju jika mereka tinggal di sini. Namun menurut Ocha, rumah ini paling dekat dengan kampusnya. Lalu Reno teringat kejadian ketika dia masih kecil. Reno dan Ocha melihat-lihat kamar di rumah itu, yang kemudian Reno berkata kepada Ocha bahwa dia teringat dengan ayahnya. Lo kenapa sih? Gak tau kenapa. Gue ngeliat kamar ini, gue jadi ingat sama bokap gue. Tak berselang lama, Reno mendapat telepon dari Fiona bahwa Fiona akan berangkat ke Amerika besok siang. Ketika Reno ingin mengantarkan ke bandara, Fiona menolaknya, seolah-olah ingin menjauh dari Reno. Reno langsung merasa ada yang aneh dengan Fiona. Yang pada akhirnya, Reno memberi keputusan kepada pemilik rumah bahwa mereka jadi mengontrak rumah ini. Rumah setan. Di saat itu, Diki melihat sesosok wanita cantik yang bernama Mao Hamasaki. Dan dia tinggal di sebuah kamar di rumah tersebut. Sampai akhirnya, Diki pun setuju jika mereka mengontrak di rumah ini. Kita jadi ngontrak di sini loh. Bu, kita jadi ambil, Bu. Lalu pemilik rumah berkata jika mereka butuh apa-apa, maka bilang saja pada anak buahnya yang bernama Juki. Di saat yang bersamaan ketika Widya sedang tidur, dia bermimpi bertemu dengan cucunya yang bernama Sasa, yaitu kakak kandung Reno. Tapi anehnya, anak itu mengeluarkan belatung dari mulutnya sehingga Widya pun terbangun. Syasha? Di sisi lain, Reno dan teman-temannya sedang dalam perjalanan pulang. Di dalam mobil, Ocha berkata bahwa dia tidak senang jika mobil ambulan itu berada di depan rumah kontrakannya. Malamnya, Reno bermimpi ada sesuatu di balik kamar mandinya. Namun setelah dilihat, tidak ada siapa-siapa. Ketika Reno berbaring, Reno melihat hantu tepat di atasnya. Bahkan Reno merasa ada yang memegang kakinya dan hantu itu tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu Reno terbangun dan melihat sebuah mangkuk yang berisi kembang 7 rupa yang ditaruh oleh neneknya. Kemudian Reno berpamitan kepada Widya untuk mendatangi rumah Fiona. Namun sebelum pergi, Reno sempat memberitahu lokasi rumah yang akan ditinggali Reno. Setelah memberitahu, Widya langsung tersedak yang sepertinya dia mengetahui tentang rumah laknat tersebut. Di sisi lain, Poppy memberitahu kepada Ocha bahwa dia sudah lama menyukai Reno, tapi menurutnya Reno tidak menyukainya. Ketika Ocha sedang minum, Ocha melihat tangan memegang pundak Poppy. Di saat yang bersamaan, Juki ingin membersihkan rumah itu, walaupun dia merasa ketakutan. Setelah Juki selesai membersihkannya, tiba-tiba Juki melihat seonggok hantu yang kemudian Juki kabur. Di sini Widya mencari mangkuk yang berisi bunga di kamar Reno. Tak berselang lama Reno datang. Reno memberitahu bahwa mangkuk itu sudah dipindahkannya. Mendengar hal tersebut, Widya marah kepada Reno karena mangkuk itu dapat menjaga Reno dari bahaya. Namun Reno tetap keras kepala karena menurutnya Reno hanya percaya kepada Tuhan, sedangkan neneknya enggak. Karena neneknya percaya tentang tahayul dan juga hal-hal goib. Keesokan harinya, Reno, Diki, Ocha, dan Poppy sedang membereskan barang-barang di kamar. Di saat itu Poppy berkata kepada Ocha bahwa dia ingin memberi hadiah kaos kepada Reno. Kemudian Poppy menemui Reno untuk memberikan kaos itu dan Reno pun senang dengan kaos yang diberikan Poppy. Keren kaosnya.
Pasti cocok buat gue nih. Di saat itu Ocha membuka penutup ambulan dan Ocha melihat sebuah bayangan di dalam mobil tersebut. Ocha dikejutkan dengan kedatangan Diki. Ocha pun memberitahu bahwa dia melihat sebuah bayangan. Tapi Diki tidak percaya apa yang dikatakan Ocha, yang kemudian Diki melihat tetek Ocha. Ada aura-aura kebangsatan. Ocha pun langsung kesal sehingga Ocha menampar Diki karena sudah melihat teteknya. Setelah itu Poppy bertemu dengan Diki dan Diki melihat Poppy keluar dari kamar Reno. Diki pun menganggap mereka habiskan. Setelah itu Diki mencoba mendekati kamar yang dihuni wanita cantik, sedangkan Poppy menemui Ocha. Ocha memberitahu bahwa sikap Diki aneh karena pikirannya yang selalu mesum. Naksir kali sama lo. Ih, najis. Tak berselang lama datanglah kedua pemuda yang memberitahu bahwa rumah ini angker. Dan setiap malam ambulan itu berjalan dengan sendirinya. Biasanya kalau lewat tengah malam, ambulan ini suka jalan sendiri. Tapi anehnya, Neng, balik lagi sini. Bohong ah, ada-ada aja. Setelah itu mereka memberitahu Reno dan Diki. Diki tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ocha. Kemudian Reno menenangkan mereka sambil menunggu pemilik kontrakan itu pulang. Malamnya Diki melihat sebuah gambar-gambar seksi dan Diki juga memberitahu Reno. Namun sayangnya Reno tidak tertarik dengan gambar tersebut. Bokep pikiran lo. Tetek mulu lu pikirin. Mungkin dia gay. Yang kemudian Diki mengajak Reno untuk menemui Hamasaki yang tinggal di kamar sebelah. Apaan sih? Kamar cewek cakep. Permisi. Ada orang ya? Karena tidak ada jawaban, mereka pun langsung masuk ke kamar itu. Diki melihat Bra dan Semfak di atas tempat tidur. Lalu Diki mendengar seseorang yang sedang mandi. Kemudian mereka mendekatinya dan melihat Hamasaki. Setelah melihatnya, mereka pun kembali ke kamarnya. Akibat hal tadi, Diki betapa senangnya melihat tubuh Hamasaki yang mantap. Sedangkan Reno, dia merasa di rumah ini ada yang tinggal selain mereka. Di sisi lain, Poppy yang sedang membaca buku merasa bahwa Ocha lewat di belakangnya. Namun Poppy tidak melihat siapa-siapa. Poppy malah melihat sesosok hantu berada di tempat tidurnya dan hantu itu muncul di sampingnya. Yang ternyata itu hanyalah mimpi. Di saat yang bersamaan, Reno merasa ada yang tidur di sampingnya. Kemudian Reno duduk dan tiba-tiba hantu itu berada di sampingnya. Dengan sekejap hantu itu menghilang. Di sini Reno mendengar sesuatu sehingga Reno keluar kamar. Setelah masuk kembali, Reno melihat mau Hamasaki. Hamasaki mencoba menggoda Reno. Namun dengan iman yang sangat kuat, Reno menolaknya. Reno tak tergoda dan menyuruh Mau keluar dari kamarnya. Keluar kamu! Ini sih kalau Diki yang digoda pasti langsung sange. Ketika Diki ingin mandi, dia melihat pocong yang berada tepat di sampingnya. Tanpa merasa ketakutan, Diki pun langsung pergi dan tidak jadi mandi. Gila, serem amat pocong. Dan ketika ingin kembali, tiba-tiba saja pocong itu jatuh di depannya. Waktu Diki terbangun, tiba-tiba dia sudah berada di mobil ambulan. Diki pun tak tahu kenapa dia bisa di dalam mobil ambulan itu. Kemudian Diki meninggalkan mobil itu, namun tiba-tiba saja mobil itu hidup dengan sendirinya. Diki yang mendengar mobil itu hidup, dia mencoba kembali. Namun mobilnya mati seketika setelah dia pegang. Pagi harinya Ocha terbangun dan mendengar HP-nya berbunyi. Setelah dia angkat, ternyata Poppy yang menelponnya. Sorry, tadi lu gue tinggalin. Habis lu nya nggak bangun-bangun. Padahal ketika Ocha bangun, Poppy berada di samping. Poppy memberitahu bahwa mereka sudah berada di kampus. Tak berselang lama Ocha dihantui oleh hantu perempuan tersebut yang muncul di belakangnya. Sehingga Ocha pun merasa ketakutan. Di sisi lain, Pras sedang menaburi air yang berisikan bunga 7 rupa di halamannya. Sedangkan Reno, Diki, dan Poppy sedang membicarakan mobil ambulan tersebut. Bahkan, Diki juga menceritakan kejadian semalam.
Poppy menginginkan mereka pindah dari rumah itu karena merasa ada yang aneh di rumah tersebut. Lalu Reno akan menelpon Yuki untuk memindahkan mobil ambulannya. Dan Reno juga ingin mencari tahu tentang asal-usul ambulan tersebut. Dicky, dia akan pulang duluan karena dia sedang tidak mood tentang kejadian semalam. Tiba di rumah, Dicky melihat Hamasaki yang kemudian Dicky masuk ke kamarnya dan akhirnya Dicky digoda oleh Hamasaki. Namun tiba-tiba saja Hamasaki berubah menjadi seutas hantu. Setelah itu Reno dan Poppy pulang. Reno menemui Yuki untuk memindahkan mobil ambulan tersebut. Kemudian Yuki memberitahu bahwa dia dan majikannya sudah 3 kali memindahkan mobil itu. Namun hal itu sia-sia karena mobil itu tetap kembali dengan sendirinya. Menurut Poppy, ambulan ini ada penghuninya. Lalu Reno dan Poppy masuk ke rumah dan masuk ke kamar Hamasaki. Namun kamar itu berantakan seperti tidak ada penghuninya. Tak berselang lama Reno dan Poppy mendengar teriakan Dicky. Setelah dilihat, tubuh Dicky penuh dengan luka dan perilaku Dicky juga aneh. Lo kenapa? Diki. Lalu Dicky mendorong mereka sehingga mereka terpental yang kemudian Dicky pergi mengendarai mobil ambulan tersebut. Melihat hal itu, di sini Poppy ingin segera pindah dari rumah ini. Sedangkan Reno melihat arwah kakaknya yang berjalan menuju gudang. Reno pun mengikuti kemana kakaknya pergi. Di saat yang bersamaan, Poppy memberitahu bahwa Dicky juga bersikap aneh dan pergi mengendarai ambulan. Tak berselang lama, Ocha melihat ambulan itu berada di kampusnya. Karena melihat mobil itu berada di kampus, Ocha pun merasa ketakutan yang kemudian Ocha berusaha menghindarinya. Namun, Dicky berhasil mengejarnya. Di saat itu Reno memasuki gudang itu dan tiba-tiba Reno dikejutkan dengan hantu perempuan dan juga dengan kedatangan Poppy. Reno menemukan sebuah lukisan keluarganya ketika dia masih kecil dulu. Kenapa lukisan keluarga gue ada di sini? Sedangkan Dicky, dia membawa Ocha ke toilet, yang kemudian Dicky membunuh Ocha dengan memasukkan kepalanya di wastafel. Sedangkan Poppy yang sedang menunggu di rumah itu sambil menunggu Ocha dan Dicky. Ketika Poppy sedang membereskan pakaiannya, Poppy mendapat telepon dari Reno. Namun sialnya, malah terdengar suara yang menyeramkan sehingga Poppy melemparkan HP-nya. Bahkan Poppy tidak sengaja menduduki pocong sehingga Poppy sangat ketakutan. Di sisi lain, Reno bergegas pulang untuk menanyakan tentang rumah kontrakannya kepada neneknya. Dan setelah tiba di rumahnya, tanpa basa-basi Reno meminta penjelasan kepada neneknya. Di sini, Widya tidak bisa lagi menutupi semua ini. Dan akhirnya Widya menceritakan yang sebenarnya. Bahwa pada zaman dahulu kala ketika Reno masih bocil, orang tua Reno sempat memuja iblis untuk membuatnya kaya. Sampai akhirnya iblis itu meminta tumbal. Setelah itu, mereka berusaha meninggalkan rumah itu, yang kemudian kedua orang tuanya menitipkan Reno kepada neneknya. Sedangkan orang tuanya, yang bersama Sasa, mereka pergi mengendarai mobil sampai akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Sasa tak sadarkan diri sehingga kedua orang tuanya membawa Sasa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan. Namun sialnya, mobil ambulan yang mereka pakai juga mengalami kecelakaan. Nih, sekali lagi kecelakaan, dapat piring cantik. Intinya, ternyata anehnya hanya ayahnya Reno yang selamat. Setelah cerita tadi, Widya langsung menelpon Pras untuk memberitahu bahwa dia sudah menceritakannya. Lalu, mereka berdua akan menolong Reno dari gangguan hantu tersebut. Setelah mengetahui ceritanya, Reno pun langsung kembali ke rumah kontrakannya untuk menolong teman-temannya. Tiba di rumah, Reno melihat Fiona bersama Poppy. Karena tidak ingin mengganggu Reno dan Fiona, Poppy pun masuk ke kamar.
Reno sempat bertanya kepada Fiona, kenapa selama ini dia menghilang tanpa kabar. Fiona pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tak berselang lama Reno mendengar teriakan Poppy yang kemudian Reno menghampiri Poppy. Namun seketika Fiona juga berteriak. Dan ketika didatangi, Fiona juga tidak ada. Melihat Poppy yang diculik oleh hantu, Reno langsung mengejarnya. Poppy sempat ingin dibunuh oleh hantu itu. Tapi Reno berkata bahwa dia siap dibunuh asalkan jangan Poppy. Di sisi lain, Diki yang tengah tersadar, dia berada di sebuah gedung. Lalu Diki naik ke atas gedung, namun naasnya Diki harus terjatuh karena dikejutkan oleh hantu tersebut. Sehingga Diki balik ke akhirat. Ketika hantu itu ingin membunuh Reno, datang bantuan dari neneknya yang membuat hantu itu hilang seketika. Mereka pun selamat dari hantu itu, terus hidup bahagia dengan uang pesugihan, habis itu jadi menteri lalu korupsi, tobat, masuk surga, dan tamat. Di kesunyian malam ini. Oke, seperti itulah story dari film Hantu Ambulan. Bagi kalian yang filmnya ingin di-storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam goib. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.